Ini orang di muka jima, orang masih keluar untuk benar di muka jima ini. Nanti masalahnya mulai surat Hud sampai surat Ibrahim itu nanti temanya begini terus. Tapi nanti kalau sampai paham tadi itu insya Allah nanti terus gampang. Jadi begini misalnya, tadi kan saya sudah bilang, diamati secara sosiologi. Sekarang kemudian Allah cerita Nabi Nuh. Nanti terus begitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sinten, Saleh. Nabi Nuh itu ngaku jadi Nabi. Cara pandang orang-orang juga gitu. Hud itu ngaku Nabi itu alasan ngomong, itu wong biasa. Sing harus itu gembel. Foto-foto ngaku Nabi lah aku, sing terhormat. Pengikutku juga ngomong terpelah. Terus jawab Nabi Nuh, saya ini membawa bayinya, membawa bukti kebenaran yang tidak terbantahkan. Gini pula ilah adil. Maksud tulang ya tenang, la ilaha illallah maksud tulang ya. Andaikan kaumnya Nabi Nuh itu rasional, mestinya kan tidak mungkin pengikut Nuh itu gembel atau enggak. Tidak itu yang diungkit-ungkit, karena itu masalah sosiologi, masalah politik. Tapi yang dianalisis kan, la ilaha illallah itu rasional apa enggak? Ya. Ketika Nabi Muhammad, aku ini gawe bukti, yaitu la ilaha illallah. Orang-orang kafir cara pandang, gaya-gaya itu pengen apa ya, pengen duit ada ini. Harusnya mereka, kata Nabi Muhammad berpikir, lu timbang-timbang waktu, timbang-timbang berdoa, itu lu gak rasi. Mestinya diskusinya orang-orang kafir dengan Nabi itu tentang analisis terhadap misinya. Misi lain-lain itu masuk akal dah. Dibanding nyembah berhala, nyembah lata dan zaman Nabi Nuh misalnya nyembah wala tadrun lawatau wala suwa'a wala yahuta wa yahukonokon. Mulai sampai dari kiai itu dimodal sejarah Nabi, mulai dulu Nabi itu dipandang secara sosial agar pengikutnya gembel-gembel dan kebunakan. Mulai keluar dendam mati-mati, semua itu nanti ketemu pengiran dendam, tapi kasus untuk bentrokan. Misalnya saya kiai, dia mati secara sosial, misalnya kiai desa. Kudu anut kiai kota. Nah kiai kota di Jakarta. Jadi akhirnya orang kiai RT, kiai kecamatan, kiai nasi, soalnya sampai kiai kabupaten, walim alama, bantah-bantah BPBN, mesti disalam lagi. Kiai desa wani kiai kota, kiai lokal bantah kiai nasional. Padahal ukuran kiai itu ukuran kebenaran. Kalau kapasitas benar ya benar, entah itu lokal atau interlokal. Kiai nasional sepuh R. Guru kula itu sering murka, sering marah laknat dengan jenis. Loh dunia kiai itu kan dunia kebenaran. Tapi sekarang ukurannya pakai sosiologi. Jadi misalnya kecil, dua-dua katakanlah kecil lantar kayaknya. Salangannya benar yang kecil kebantah. Kiai kecil kebantah gitu. Padahal kiai kecil paling ukurannya popularitas. Popularitas kan bisa dicapai lu yang sering tidak atau ngamal itu apa? Padahal tidak terkenal soal mutolak terus. Ilmunya kalah, kita ngobrol terus, kita mutolak terus. Ngobrol sering ketemu kiai mubalik. Nah, orang pun tetap minder. Ngobrol sinau terus, jadi tidak terus. Menapa-napa tuh yang pada mesti minder pulau. Orang mungkin minder pulau, mesti minder pulau. Pulau apa itu? Pintar jenengan. Tapi kan manfaat tua pidato yang jadi. Ya, manfaat orang berarti nyebar hubungan yang dia. Berdoa, kemungkinannya berdoa. Sekarang dalam dunia kebenaran pun diamati secara sosiologi kayak Nabi Nuh wa mana rokat tabaka innal ladina hum araduna bagian ngomong anut kowe itu nomor kowe ora iso mikir kowe yang ngaku nabi terus wong muni nabi ya wong goblok kabeh. Nabi Muhammad yo sial sang mawon. Pernah ada iman Bilal Buddha Suhaib kere Umar preman nabi dicoba tenan. Akhirnya wong Buddha lu terus iman preman. Umar pertama gembel ditolak preman. Wah, akhirnya orang kafir malah sepenuhnya. Nah, iya, Muhammad itu. Untuk ngaku nabi ini, untuk ikuti kiri, kombinasi betre. Mestinya, kesinahnya ini yang dianalisis. Tapi ajaran Muhammad penyembah Allah benar tahu orang. Terus Allah itu sopan. Tapi itu tidak dianalisis. Yang dianalisis adalah hukum sosial. Saat ini bukan kita analisis kiai di mana kiai nasional, kiai lokal, kiai RT, sakit, kiai kan. Kalau kan ngaji tentang bodoh kan,
tak provokasi. Sing ngomong ngalim kudu nganggep awake dhewe kiai nasional. Utawa misalnya ngomong nganggep kiai dunia dene dunia akhirat. Jadi kudu pede. Karena kita setiap fatwa itu mesti dikalahkan oleh fatwa yang lebih besar. Karena itu tadi, misalnya fatwanya ini menurut keputusan PBNU atau menurut keputusan PP Muhammadiyah. Dia yang khusus buat dia analisis kita tenggelam, nomor. Orang biasa ya, sila hati. Nah, kalau orang jago sila hati, itu mana ngomong terus tetap. Itu darahnya halal ya haram, darahnya haram. Kalau sering korupsi gitu, tapi fatwa MUI haram, jadi betul dari wah aku lama karena fatwa. Bukan apa, kita ini sudah trauma. Agama dulu dianalisis secara sosial, dan ini tragedi. Coba seperti nanti yang jadi imam hanya orang-orang pilihan Nabi. Lalu orang kaya Afrika, kayak Jojoya dan sebagainya, itu kan nggak bisa jadi Islam. Afrika itu Islam semua rata-rata. Orang-orang boleh Islam. Itu jelas nggak dulu Nabi, kalau Nabi kok Kristen wireng. Nanti repot. Kalau agama diamati secara sosiologi, kamu tidak menerima bangsa Afrika yang kulitnya hitam. Atau orang-orang miskin yang sekarang jadi gembel, jadi pemulung. Tidak akan terima sebagai muslim, hanya karena secara sosiologi. Agama tidak begitu cara pandang. Agama itu cara pandang, pokoknya kalau mencari halal itu wajib. Nah, sekarang hukumnya jadi tukang sol sepatu. Ya, halal ya, baik. Nah, pengikutnya Nabi Nuh tukang sol sepatu. Orang tukang sepatu, aku sepatu aja juga. Dua soleh. Nah, dua sapu jadi juga, produksi sapu jadi juga. Tukang sapu, usah ada tentang Nabi. Nabi Muhammad tengok. Bila dulu nih Umayyah bin Khalaf lu dosa iman. Sing iman dulu, mau Umayyah marah. Terus yang harus gue bilang. Bilang gue, ketahuan sudah. Ya nak beda jauh. Kira dulu. Karena curah umum mantan preman takarukah. Nah, jadi di Nopo Hitam pertama, ada kukiai itu ada preman 6. Bisa menyelamatkan Islam nggak? Preman, jadi umat. Umar itu preman kiri. Dia misalnya mana itu nak berbiju. Jadi dia tiap hari itu nak seniman bulan yang pasar ukar yang izin. Nak berbulan mana nggak dibayar telah ngopi. Paham? Wah, aku terkenal tukaran menangan. Sebenarnya nabi dari sinyalnya Abu Jahal itu loh. Ini nak Islam. Mana juga Allahumma ajal Islam di Umar. Gusti menggompor Islammu mau lewat Umar. Itu nabi tidak mengkafir kesalahan. Sholatnya Ka'bah diberi Abu Jahal letong, pokoknya dia butuh preman yang nekat. Akhirnya yang didongano Islam kita tenang, Umar Islam lagi sedih. Itu marahnya nggak Abu Jahal, agak rumah mata paten. Jadi itu mulai nanti berapa anak, begitu pun apa? Nah Umar yang harus cara-cara lain, karena mereka menyakiti Nabi juga dengan cara-cara apa? Nanti semua cerita Nabi itu pasti begitu diamati secara sosiologi bahwa di Nabi itu kere, pengikutnya kere dan tidak tertelah. Itu disebut wamana kata kata ilah lagi nahum arabiyuna bagian ayul fari koini khairum maqama wa ahsanu nabi. Lalu kalau tak khawatir saat ini fenomena Islam kota. Sekarang misalnya fenomena Islam kota itu orangnya kan masjid taklim, orangnya bersih-bersih. Ketoro nanti tabungan yang ATM saya juga. Mereka pegawai bank. Yang kiainya juga bersih. MA atau dokter. Sementara yang di sana, wong itu pertunai nakam, salong ngefir, kiai kecil potongan yang itu dia tidak bisa aja. Kemudian yang menjadi masalah, ini itu kayak Islam terbelakang. Padahal itu semua ngomong fadilah takbir. Fadilah alhamdulillah, fadilah itu. Sehingga Islam kota ngomong global, umat Islam jangan ketinggalan. Maksudnya jangan ketinggalan. Jangan sampai umat Islam menjadi beban negara. Kemudian kan menjadi pertanyaan, sing tradisi kita Islam desa, mereka Islam kota, ini Islam terbelakang, mereka Islam terdepan. Itu nanti kayak tragedi itu akan berulang. Padahal mereka bisa parlementer, bisa saja karena mereka bebas. Di mana unsur ribawinya menjadi musuh
Kalau kita nggak mau pulang itu, bukan nanti mati dari kiri besar itu, dan guling nggak tahu kiri besar masih ngalir. Wah, pulang bukan tertarik kenal. Saya bukan nanti pun salah bangsa sudah tidak apa-apa. Mau itu alhamdulillah, bisa udah bangga dia kenal nama ya, umroh bersama nama aja. Saya udah kapok. Umroh keuangan bisa menyekolahkan besar yang terbelah. Kalau ini maju umrohnya sendiri. Iya, jadi ikan umroh, bukan ikan. Jadi ikan apa? Umroh, sama apa? Wah, ini nak berumroh. Itu menjadi masalah. Kita ini jangan gentar terhadap sejarah. Dulu tragedi sejarah para nabi itu karena diamati secara apa? Sosial. Dan nabi tentu secara sosial pasti ganda. Ini kalau ditambah pengiran ya aneh-aneh, mentang-mentang pengiran ya aneh-aneh. Ya kalau itu seorang anak kono, cuma pengiran itu kadung ngilani lagi tahu sama ya, orang belum ditakoi. Nabi Nuh itu dikandani, orang karuan manggone ning padang pasir. Karuan nak manggone ning Bogor tambah itu daerah banjir. Padang pasir kok Nabi Nuh ngancam azab banjir, ya aneh. Kandani menurut asam, terus tak ancam banjir. Lho wong malah kuwi gak sekali-kali no. Banyu sancret yang ngene ra karo. Lho kono nabi no kok gak kapal gede. Kapal ya barper tak kok gede mulai kayu jati ning Arab yang ngene ra karo. Bejiro tak tok ya kapal. Angger ono kaum ini pas ngomongnya dian ngomongnya ngene padang pasir kok gawe nopo. Ora ana garis gorong itu lan gorong lor cepat. Wong ning padang pasir kok gawe nopo? Orang pengiran yo penting. Kawan asline disio-sio. Mergo aneh sak wae sipur aneh bisa sampe kon gawe kapal ning padang napa? Ya ora kaum liwat e. Waktu lama marro alaihi malaun min qaumi takiru ya qala intas qarumina fa inna nasru minkum kama tasqur. Ya ora kaum liwat mesti takiru minum singennya. Lah iya ning padang pasir kok wong gawe kapal. Jadi mesti banjir. Bayangkan tingkat keanehannya. Oh kali ono. Udane setahun pisan. Kon ngancam ambek napa? Mulane pengira yo ana. Wah, bae kapal traktor terus milane diguni. Mulane kabeh iso nasi desa udan gemar bingung. Kok pengiran desanya yo aneh-aneh perkara. Yo nek tak pun gawe kapal. Ancamane napa? Anda gempa-gempa itu lumayan, padang-padang masih itu gempa banjir. Wakil nggak apa-apa, pun tambah semangat oleh Raiman, betul. Wah itu sudah konekan, you know. Wah, mengikuti kiri-kiri perilaku nih. Kalau menapa, malah sempurna, malah sempurna. Akhirnya dakwah 950 tahun. Bahwa bisa fihim al-pasanatin illa kontina amat. Berarti kita sangat ngatur untuk pengikut orang tua. Pengikut Nabi Nuh, kenapa? Iya kan gak ada. Paham ya? Berarti kan ini mengenal. Nah tentu mereka cara analisis tadi secara sosiologi. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad dianalisis secara sosiologis. Akhirnya Nabi dianggap gembel, sing golek popularitas mergo ingin uang receh, dianggap golek duit. Ya tidak dianalisis bahwa mereka lebih bodoh. Kaum terpelajar itu lebih bodoh. Misalnya contoh kelompok yang tentang Islam kota fenomena itu belum tuntas. Sehingga desa belum tuntas intelektual itu. Kalau lugu teman-teman dari kode-kode tuntas. Misalnya Islam di kota itu ada satu kelompok di mana menitik beratkan kemajuan Islam itu sama dengan kemajuan ekonomi. Lewat bikin usaha-usaha entah multi apa, pokoknya bikin usaha-usaha sendiri-sendiri. Dari segi gairah bahwa sebagian kemajuan pasti melibatkan ekonomi juga. Memang pertanyaan kita hidupnya pasti pergerakannya juga lewat ekonomi. Tapi kalau kamu mendewa-dewakan ekonomi itu terkalah.
tak cepet-cepetnya di koperasi Islam, di koperasi kontren, tetap dagangan narkoba. Transaksi narkoba itu per malam miliaran. Koperasi pondok paling nanti kiai itu urip meneh mati untuk jawab berarti orang apa? Artinya kalau kompetisi mengumpulkan harta, tentu orang dulu lebih cepat. Perdagangan seks, narkoba, minuman keras tentu lebih menjanjikan ketimbang perdagangan yang halal. Sehingga kalau kita kompetisi dengan orang kafir jika ada kekuatan harta, pasti cepat orang kafir. Lebih sangat Islam desa karena dari awal dibekali misalnya semangat iman. Itu lebih kuat dia secara mental. Tapi karena sama sekali tidak punya apa-apa juga tidak kuat juga. Makanya yang desa tobat secara ekonomi, yang kota tobat secara akid. Tapi sekarang kan masalahnya yang menjadi beda itu tadi. Kalau kita berpolemik, terus istilahnya kiai desa kok membantah gitu. Wong orang sing kok jawab cabang kok bantah BB. Ya kula sering ketemu kiai BBN. Ya kula takon jeneng keyakinan yang jenengan niku nak nganggo kiai terus yo kula ngawon iki kata tiang alim iki. Ya kalau ada yang aku dengan aku nikah umumnya. Karena ini menjadi masalah betul. Ketika ada apa misalnya ini contoh yang paling nasional. Dan saya beberapa kali mengalami perdebatan kusir. Pulau cilik pulau, nama utang itu, kiai tapi gede. Pulau gede wis ngalim, menaik lurah, berpresiden itu udah itu. Malah kandidatnya diganti ketua PGNU. Padahal cilik kita diajari syaratnya pemimpin ayah punah rojulan. Lu nanti saya ini yang takrim orang rubah, bisa ayah punah apa? Rojulan. Yang mungkin orang rubah, bisa ayah punah apa? Rojulan. Tapi ketika Pak Hasim gampingan ke Megawati, diwajah orang ayah punah apa? Luar gitu. Gak sebantah orang di kiai WhatsApp itu mungkin mengikat. Kesering soal pulau nanti zaman orang itu, zaman apa? Ya zaman pulau. Dia dari masjid lana. Ini dia besok. Singang kamu besok. BBN langsung. Nggak perlu mau mental, mungkin mau mental. Ya, singang tahu apa kita nak besok. BBN itu tak BBN Muhammadiyah itu tidak punya otoritas agama. Mereka itu hanya sekelompok orang yang kita ikuti. Tapi hukumnya Allah tetap di atas segala. Kita tetap meyakini syaratnya pemimpin harus selalu. Meskipun lelaki yang apa, ya yang marah dan apa. Karena yang marah apa yang beda lah. Tapi tetap misalkan dari saya syaratnya dokter ya misalnya perempuan sakit kandungan. Ya kita akan bilang seperti gitu. Boleh kita ngani dokter lelaki kalau tidak ada dokter perempuan. Kita harus ngomong sesuai hukum Islam. Bukan kalau ngomong, bagaimana kalau dokter lelakinya lebih ahli dibanding dokter perempuan. Sekarang banyak pakar kandungan para dokter ngomong. Akhirnya kalau boleh baju ini. Barang dari baju hamil diperiksa dokter. Ini urusan salah dosaran, tidak bisa pak dokter harus ada gigi. Dokternya sakit loh. Waktu mereka pasang duduk cewek, tidak bisa pak. Ini urusan agama, urusan halal dan agama. Dokter yang buatan kurang, betul tetap mereka apa? Jadi yang menjadi masalah bukan hanya masalah laki perempuan di presiden, tapi juga di masalah medis, masalah gagal dan. Jadi saya ngomong gitu sudah tidak didengar. Malah yang kan ngomong, ketika ada musyawarah, saya itu termasuk yang diundang. Kalau Gus Dur tidak layak jadi presiden karena dianggap cacat fisik, nanti juga harusnya ada presiden yang dianggap tidak layak karena perempuan kalau menuruti persisten dalam kitab. Kenapa ketika Gus Dur jadi presiden dianggap cacat fisik, jadi tidak memenuhi syarat yang boleh kita pakai? Lalu itu tidak menuruti kitab, tidak ada seperti orang seperti apa? Nah, kalau boleh sama, jadi kita akan ngomong saja. Berapa itu? Kemudian itu, ya, orang yang bisa. Agak ulama itu mengatakan, ya berarti presiden. Presidennya soal ya, itu presiden. Kalau juga tak sebut syarat soal, ya dia presiden, makanya tak sebut syarat. Nah, kalau presiden orang, jika ditanya, Megawati siapa kita presiden? Ya presidennya sebut syarat. Nah, jadi presiden dia sebut syarat. Nah, dulunya orang.
Sehingga kita tetap sesuai konstitusi hukum Islam. Kita tidak boleh memilih misalnya perempuan atau orang yang cacat. Cacat tidak harus perempuan, misalnya orang fasik, misalnya peminum, orang fasik dengan perempuan solehah. Baik mana ya baik perempuan apa? Sebenarnya Islam itu tidak diskriminatif, tidak. Cuma kalau bandingannya misalnya lelaki dengan perempuan, poinnya sama, potensi baiknya sama, tentu Islam pilih yang lemah. Karena nggak terbayang gitu. Seorang presiden unggul karena cuti hamil. Pak, kenapa? Cuti apa? Dan sebagainya. Nah, tapi sekarang masalahnya kan tadi sosiologi. Ketika Islam kota atau Islam yang kelas global, itu tentu lalu ini sudah biasa. Di mana-mana biasa, Pakistan negara Islam juga perempuan sudah dibutuh, Bangladesh juga biasa. Terus diamati secara biasa karena orang Islam kota itu perbandingannya sudah hanya kiai kolot yang menentang. Lah akhirnya saat itu buka takbir ketelan mau terima divonis kiai apa? Wah, padahal menentang kopi sak jempung ngutang itu kok boleh takbir, jebule mau kena vonis kiai apa? Kiai kolot ra pengalaman. Kan saat itu. Padahal mereka ini sing hidup zaman Nabi. Kolot ra pahaman. Nabi Muhammad pertama yang ikut itu mau Bilal, Ammar, Zubair ditambah preman itu cuma sampai itu water ada orang setengah kaya yang ini lakukan ini orang setengah tidak kaya lalu Abu Bakar pertama jarang asis itu gara-gara bebas Bilal semua yang raman kita rumahnya penurut Nabi Isa Al-Hawarin tukang suci orang yang maknanya dia tukang pindah itu walhasil dulu PRT, pembantu rumah. Nabi Nuh mengikuti tukang sepatu, tukang solnya. Coba, kalau dari awal agama kamu mati secara sosiologi itu tidak ada yang benar. Dan kamu jadi kafir karena ngamati secara sosiologi. Makanya tadi coba bayangkan. Makanya sama nama sejarah Nabi Muhammad. Lihat cara pandang orang kafir. Cara pandangnya begitu. Mas umumnya wong gawe aneh-aneh, itu kepengen popo, lah kepengen apa? Nak dunia lah kayak, nak penjualan tak. Jadi tidak dilihat ini dakwahnya itu apa, bayinannya apa. Akhirnya Nabi mulai nantang. Saya bisa membuktikan bahwa ajaran saya lebih benar ketimbang ajaran Anda. Jadi itu dites berolahraga hujan dikai madu, dikai apa? Jenenge madu ra lalat seneng. Lalat itu nopo? Tes-tesane nak madu enak ora enak. Berarti beralam seneng. Itu seneng kira-kira. Wae dikukir madu. Lalat dijupuk terbang sampai ana ayat ketika lalat dijupuk terbang wa iyyatuhum juga bisai Allah yastamtihu min berupa qaliduan jelas ada pangeran. Nyelamat madu ora iso, dijupuk lalat dijupuk ora iso. Akhirnya ada mulai kita menuju pemikiran tolong. Orang tinggal terima, maka orang nabi itikaf dewi. Jelalah orang musang, yang tidak sebenar. Jadi siapa nanti pemikiran? Akhirnya dari Islam, kalau dari Allah dunia puluh ahli salah kan, orang pemikiran nanti jadi mau dijual apa? Lah harusnya dari dulu perdebatannya itu begitu. Maksudnya teori bahwa berhala itu Tuhan dengan Allah Tuhan itu masuk akal mana? Harusnya perdebatannya kita tidak diamati terus secara hukum sama. Mulai kadang benar di film-film barat itu kadang yang misalnya kayak orang Indonesia, orang Afrika. Nah, itu bahasa Inggris yang keburu. Hanya karena tidak bisa dua bahasa. Padahal harusnya kayak orang Amerika, entah Barack Obama, entah siapa. Itu banyak bodoh juga untuk nilai bisa bahasa Indonesia. Tapi kenapa kita kalau tidak bisa bahasa Inggris nganggap kita bodoh, toh mereka tidak bisa bahasa Indonesia tetap barang itu. Nanti orang bodoh kan nggak pede, akhirnya bodoh-bodoh nilai. Mestinya kita pede. Misalnya kita hanya bisa bahasa Indonesia, ya pede. Satu orang pintar nggak bisa bahasa Inggris, orang Inggris lalu nggak bisa bahasa Indonesia. Berarti satu. Karena kecuali orang Inggris yang pintar bahasa Indonesia, apa yang kalah? Kalau iso loro, kalau iso kita. Lah nak posisi toke kan sama.
Paham? Nah ini memang masalah kebodohan. Dan dulu nabi-nabi nasibnya sial karena kiamat itu begini. Kiamat secara sosial. Dan itu bahaya bagi kelangsungan agama. Lalu kalau itu jadi kiai makan teman-teman bukan mana? Bahaya. Lalu kiai makan teman. Agama Islam tertutup. Kiai itu waninya saat mangan utang. Itu ya betul tetap waninya. Meskipun dagangannya dulu ajar, semoga tetap waninya. Gak apa-apa. Ini buat dan pulang nasihat itu. Wani ketemu pangeran dengan nasihat ini. Jangan sampai kiai ada teori sosiologi. Wah, kiai dikasih tetap dakwahin. Di mobil dikasih tetap dakwahin. Nah, kamu kiai rarum terus masa kiai mangan itu mikir. Lalu kiai urusan mangan, kiai mau ngandani nak barang apik lakoni barang elek tinggal. Iku nek wong makan itu sok. Kiai itu tidak menteri keuangan yang kudu menyelamatkan apa? Ekonomi lah apa kepen makan. Tadi Nabi nganti wafat itu utang, ini wong Yahudi. Gara-gara Nabi itu lagi beras, kalau Indonesia lagi beras utang. Lalu yang di dagangan di toko kelontong Yahudi. Sampai Yahudi, ya tapi itu Mas Budono jaminan nih Mas. Mau aku dipercaya nih langit, orang dipercaya gue. Percaya orang Islam Yahudi. Akhirnya Nabi Mansur diukur baju perang, baju kering, baju rompi ini. Itu jaminan. Nanti Nabi wafat itu lagi dicukur. Ibu menjual Islam jalan ke pimpinan pimpinan menyalur. Jadi dia tenang. Saya itu tahun 98 kalau nggak 99 itu penelitian di Bandung 2 bulan. Ibu wonten seorang kiai tiap modul sunah Quran buka. Padahal kiainya itu kalau pagi itu dagangan sambangan. Orang titik atau bebek. Suatu saat itu wonten uang untuk kura-kura. Bulas nih. Itu digorong didagang. Padahal kira-kira dari 6 sapi ya nggak mau. Kiai kok dagangan apa? Tapi dia tetap. Tadi itu ya apa ya? Adil bulus itu tetap jadi kiai. Karena nanti kalau kiai mensyaratkan makan, yang sah jadi kiai itu hanya berapa? Coba berapa kiai yang punya sawah? Hanya berapa kiai yang punya gaji tetap? Liane mau jelas kabeh. Kalau jutaan kiai yang tidak jelas kamu kalau tidak melayak kiai itu berapa juta potensi yang hilang? Lalu kalau saya ini termasuk kiai makan, bagus anak kiai pekerjaan dulu mangan tak mikir. Tapi saya tetap menganjurkan semua kiai yang nasibnya ada baru yang lebih kiai asal 5 kan loh, ada semua. Lu Nabi Isa itu nak tiap hari itu makan segulai-gulai. Tiap hari. Bahkan tahu buru bantal samping waktu pun nangis. Dan yo turu kok tak ganjel kok aku turu ning dunia. Makanya nasihatnya Nabi Isa paling terkenal itu ketika disuruh bikin rumah. Ya Isa, mbok yo punya rumah. Masa kamu jadi gembel ngalor gitu. Jadi inna hadhihi latas suku limaskan wa inna ma yajaru udurin. Dunia itu rapan gunanya. Dunia mau beriman. Nak aku di rumah sini tengok-tengok. Limbah itu riwan. Mulanya di tamu dada kalau kamu dulu orang anak. Mereka nanti saya itu mau gawe rumah. Mereka di rumah itu kesana kerantan lendur. Lendur nanti ini mati. Kok itu gawe. Itu murah itu apa nanti? Nabi Musa malah gembel konsen merantau ke masjid. Kelari mangan jadi buruh Nabi Musa aman berdiri. Tapi udah dia iso revolusi. Jadi kalau kita akidahnya kuat jadi buruh, jadi tetap bisa jadi kiai. Mau ajaran kiai itu gampang. Mau kendaraan Nurul Haula, pornografi Haula kan tak betul biasa. Betul apa? Selalu orang-orang modern bilang. Tapi Islam kan bukan masjid yang mewah. Masjid mewah itu tidak kebutuhan Islam. Kebutuhan Islam itu bersolat itu suci. Mewah itu selera psikologis. Nah, kalau takutnya Islam jiwa, cara utama bersolat itu makanan itu. Dia nopo makanan mewahin. Makanan apa? Itu ini. Mewah itu selera psikologi. Orang urusan dasar Islam karena bersolat lebih makanan. Itu ini. Itu orang-orang.
Nabi di sana sholat malah ngaku waktu kiri nerangan. Mana siapa yang saya nak sujud ngaku waktu itu banyak nak tanah Nabi sholat itu sandaran. Sholat Rasulullah ala na'len wa ala hajar. Nabi nak sholat itu sandaran. Tapi buatan tinggu saya tinggai. Terus betul waktu lengkap. Nah dua kali nak. Mereka kan rombol, pasir kan kuat. Jadi waktu ini bisa dibikin kok. Enggak wae sujud bisa kok juga sujud. Enggak baru bisa menang kan sujud depan kan kuat. Murah ape. Nah itu mau sih. Wong ahli sunnah itu gak mulai bisa. Jadi Nabi sujud ning watu dianggap niatati ben ora panas sujud ning pasir. Ketika sama atap ora usah disunatno nganggo watu. Tapi dia dengan itu tetap mau saya waktu bersolat. Solat. Mereka dirutin terus. Intinya dulu itu Islam dipimpin oleh nabi-nabi yang sederhana. Kok bisa kalahkan Roma? Musa itu alam Nobel. Karena sederhananya dalam masalah dunia, mereka secara akidah kuat. Sekarang kita kuat secara ekonomi. Mungkin kita biayanya tempat mereka uang saja. Tapi gak boleh nyali ini konsep. Paham? Makanya ini kalau saya pelajaran. Kalau sampai analisis Islam secara sosiologi, kita nanti kayak orang kafir dulu. Yang cara analisis kebenaran, nganggo adil fariko ini khairum makom mau asal nopo. Kelompok kita baik mana? Gaya mana? Asal atau wariyah. Secara perabotan rumah, lengkap mana? Urusan nabi kok ditantang perabotan. Nabi Muhammad itu yang mirip-mirip Nabi Isa. Makam dari Nabi sing di rumah. Nabi Muhammad itu ada rumah. Dia ini rumah, numpang Abu Thalib. Rumah kita. Mulai dari kandang aku. Nabi Muhammad itu lagi usir koma, aku sendirinya sudah di rumah. Oh, tak urip-uripnya numpang. Zaman yang numpang Abu Thalib. Lo tidak di Medina numpang wong Ansor. Tak urip-uripnya itu. Tentang pertama keluarga rumah, dia Abu Bakar atau dia anaknya jenis Aisyah. Anak Aisyah merokok era karuan, merokok Nabi di pendem neng gone kamar. Mana Aisyah ketika Nabi wafat usul disarek neng kamar. Jadi sing saya kira dulu kemudian kamar sinten. Abu Bakar wafat langsung didapat neng kamar Aisyah merokok apa? Umar repot. Umar sampai kabur, dia apa dia? Disarek neng kono ramai. Merokok orang keluarga. Mulanya tenggene riwayat jelas pas Umar kabundut. Aku pamit lo ning gone Aisyah, nak oleh aku kepengin dicari ada sejarah Nabi Muhammad. Nak oleh aku kudur ning Baqi. Kudur ning apa? Mana kan hadis-hadis dari Aisyah. Aisyah kan tiangnya dan yo minggu tiga orang pintar mesti mulai. Orang sopan yang pasti pintar mulai riyen. Dari Aisyah. Ketika Nabi mun disarek nang kamar Aisyah. Setelah itu Abu Bakar. Aisyah biasa aja ganti baju ning kamar. Jadi Aisyah, aku di sini biasa ganti baju ning kamar. Innama huwa zauji wa abi. Sing ning kuburan itu ora bojoku sing ditak bapakku. Jadi biasa aja ganti baju. Falam maju pina Umar tidak ini terus diwakafno. Mergo aku salin orang Umar. Wis ana wong liya, tenan apa? Wah, akhirnya bareng Umar dipedem ning kono, dene ganti kamar, kok ana wong liya. Lalu tenang lagi sudah. Jadi ini ketika hanya kanjeng Nabi dan Abu Bakar ini kamar Aisyah, ayo saling Nabi ning kono. Jadi Aisyah aku biasa ganti baju ning kono. Mergo loro-lorone kan makam. Kita atas nama bujur, kita atas nama apa? Kakak. Bareng Umar dipedem ning kono, ngalih aku. Akhirnya terjadi kuburan. Makanya mereka ramungan kanjeng Nabi, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Makanya dengan ini Raudhah ya namun saya ini. Dia itu kamar cinta. Kenapa Aisyah yang kuasa yang itu tinggalnya itu? Sauri Abu Bakar sudah dure cinta. Kajian. Nanti bujuk paling wani kajian Nabi si Aisyah. Pun dua dino berantah-antah Nabi. Ya tenang aja, anak itu terus. Artinya kita punya sejarah dia numpang bisa Nabi numpang Khadijah, bapak kedua numpang Aisyah. Tidak apa-apa, dia numpang juga bisa niat. Tidak pernah sempurna, kita tidak pernah punya sejarah apa. Tapi kenapa sekarang kayak Kiai yang bilang, iya ini nanti gaji tetap enak di rumah enak. Itu rasa pendapat Kiai. Uang paling nakal lah, caranya ngomong dia sih. Mulai dari Imam Ghazali, kamu jangan pernah bangga sama pendapat sing yastariku binal ustak wal jubal
Hatta walbalatin. Kamu jangan pernah bangga dengan pendapat di mana ya sariku final awal. Misalnya dia ngomongin, wah ini gaji tetap ya nak di mobil di nak lonteo pendapatnya ya ngomong. Paham? Wah ini di mobil gaji tetap ya nak gaji ngano pendapatnya ya itu satu pendapat yang sariku final awal. Kau nak gaji itu di pendapat nak kepengen bangga ke pendapatan sing khas dia. Wah, enggak makrifat bintang enak. Enggak tawar aku kalau siap luar biasa. Ayo kurang arah model dapat kurang arah. Tak jamin khas dia. Paham ya? Nah ada pendapat. Oh, gaji tetap mobil mewah. Pekerjaan. Ibu lonte pendapat yang ngono, bajingan yang ngono, gembel. Saya ada pendapat. Ya Allah, pulau itu pengen pulau makrifat jadi dengan sehingga segala musibah tidak ada artinya. Gini pulau perlu nyatu tidak itu. Orang ngarang lonte pendapat ini. Paham ya? Mencari Imam Ghazali pulau tak kenal. Lain Imam Ghazali kena apa mangan karena motor bismillah. Maka ada kecerdasan, itu berkecil. Kewan kenapa? Bedanya apa apa? Kenapa makan tujuan gumuan no ibadah? Karena kalau makan gumuan no fisik, loteo mendapatkan makan gumuan no fisik. Jadi yang bisa tahu adalah yang berkekuatan ibadah, berkekuatan lonte. Itu Imam Ghazali. Makanya beliau fatwa, jangan pernah bangga dengan pendapat yang itu vital awam wal usak wal Cuman, kata itu biasa. Waduh, orang niai dari bingung itu nopo-nopo buatan gadang, ngeten-ngeten. Lu nak orang dua yang bingung rakyat itu, macam lonten ada dua gitu kok. Itu loh. Paham ya? Walhasil ke jo sampai di tradisi sehingga tariku final awal. Walau alhamdulillah termasuk ulama sing dikhas ulama. Jadi kalau berdua Gusti, kalau mungkin bangga begini. Asal dengan gak ganji pangeran, kalau seneng. Mata pangeran ini apa? Di Quran wali-wali sing papan atas niku nak donga ilahi anta wa ana ya ana. Jadi ngene ngono to orang iki bu ya ilahi anta wa ana ngene ya Allah, engkau tetap engkau dan saya tetap dari besok itu ilahi anta wa bikin sama wa ana wa bikin hilang. Gusti dengan jago dengan langit, kula jago dengan bumi. Maksudnya iki ora ono. Sing moco ya ora ono. Jago dhewe maksudnya iki ora jelas. Maksudnya jenengan sendiri sebagai Tuhan, saya sendiri sebagai hamba. Tapi sekarang itu banyak orang yang intelektual, yang dokter, yang profesor, yang kiai, bangga dengan pendapat senjata tariku final awal. Wah, nanti gaji tetap, mobil ono kan enak. Lu itu rasa profesor, orang mati kiai yang berhubung, mau pendapat pasaran kok seneng. Bagaimana ini pendapat apa? Nah itu kan omongan pasaran, bagiannya nanti. Itu kan tidak satu penemuan ilmiah, omongan apa? Pasaran. Mencari profesor, cari ulama, pendapatnya pasaran. Paham ya? Itu benar Nabi Isa, Nabi Muhammad, hobi kok sholat itu kan gak pasaran. Hobi kok apa? Waktu rokok ini, ini Nabi tenang. Karena gak wajar, hobi kok apa? Itu Nabi tentang sak Nabi. Itu adalah mencikir Nabi orang Nabi. Ambil itu, mulanya dari penting nanti sholat apa puasa sunat rasa takyidun niat. Itu hadisnya Nabi yang besok tak bisa. Tak bisa kapan? Bosan. Izan asu. Ya anak mono aku puasa. Mulanya puasa niat, puasa sunat ora diwajibno takyidun niat. Mergo Nabi niatnya bertakwa di sarapan. Loh itu kan hati Nabi. Cara Nabi kok boleh-boleh. Karena dulu tak kantor. Wong awam lah ada dulu utang-utang. Lah Nabi kurang ngerti. Dan tidak ada juga. Terus apa? Nah, sama kepenekat Nabi ini solusi ini. Nak ngamuk. Orang utang-utang. Makanya ini sampai tak cerita ini. Kita sebagai ulama, kalau ngomongnya semua akan terus ngomong sampai ulama mati ngomong. Agama itu tidak bisa dianalisis secara sesuai. Pulau secara nafsu dia kepingin, pulau secara nafsu dia kepingin. Misalnya di duit, semua
Wong nak duwe kacat itu kabur. Tapi kalau ngereling ulama itu bukan gitu. Lama niat ngono tak pikir nang wong kepingine ya ngoten. Nah, ngono ora padha wong awam. Padha kenapa? Sing tahu sing khas yen iki Gusti. Kuwi tetep tahu lho sing ada tetep. Jadi sing nonton jenengan sing karep nompo. Gimana ada? Di bulan ini di masalah ekonomi, di masalah sosial, tapi rata-rata, mungkin rata-rata nggak mengapa. Waktu untuk kejuaraan juga masalah aset. Lalu nggak apa-apa ngomongnya yang mau kocok. Lonte yang mau maling nggak dikit susah kamu. Kamu kepengen susah bermaling, kalau dikit nopo. Dari Imam Ghazali ini kalau cerita Imam Ghazali, jangan sampai kamu itu jadi orang yang belum mendapat sehingga sekarang itu final. Yang itu selera awal. Dan ternyata tragedi penolakan terhadap kebenaran karena agama dianalisis secara nomor sosial. Misalnya Nabi Nuh dianalisis, lah ya Leno mau ngaku Nabi Budi. Untuk ikut tukang sapu, tukang kesek, tukang sol, apa? Nabi Isa mengikuti Hawariyun itu PRT pembantu rumah tangga, tukang cuci pakaian. Tukang cuci apa? Pakaian. Dari itu disetrika, di nomor binatu. Nabi Muhammad jadi Nabi Yosial menang, mengikuti Bilal dua Umayyah. Suhaib dia dua dia. Dari itu ketambahan Umar, ya betul, orang tahu yang benar. Tapi Nabi nasib yang benar. Nah sekarang kita ada siap dengan nasib itu. Setelah Nabi kuat di Medina, akhirnya Mekah ditaklukkan. Di mana-mana orang kaya itu kalau ikut seseorang, ikut Nabi, jadi di perhitungan politik. Kafir-kafir Mekah akhirnya Islam karena sudah kalah. Tim mental kafirnya sampai. Ketika Nabi Muhammad wafat, anak turunnya Abi Sufyan yang dulu presiden Umar. Ini itu kekuasaan dari Ali dicabut oleh Muawiyah, sehingga Rasul bin Abi itu. Muawiyah di anaknya dibantai di dalam Husain. Mereka Islam itu duduk Mekah, mereka takluk, mereka kalah. Gaya tani kiai, mereka tentu pengaruh akeh. Bahwa orang senang kiai senang. Mereka dihitung konstituen, orang nak maju kandidat juga. Tapi senangnya orang senang jamaah haji, senang dihitung suara ini. Kalau arah masuk kiai populer, kalau orang bicara orang-orang, itu tidak ada semua tidak bersesuaian bupati. Tidak perlu naknya ngasih tak ulang, naknya boleh pengaruh atau pengaruh. Jangan masih bangga, itu sana akhirnya juga lanjut. Orang Arab belum tak Arab mau milih gue, milih Joko itu apa cinta untuk merah. Gue aneh Allah, aku di Joko ya apa itu mau pengiran. Lagi aja nggak pun milih pengiran kok. Enggak, kita tidak usah mentabukan teori ini memang teori kita tapi tidak dasar itu kita paham. Teori kita apa? Hak yang tidak sama dengan orang. Kalau sudah sama, makanya tadi saya terangkan sebagai dasar. Nanti fenomenanya cerita Nabi Nuh itu. Begitu juga Nabi Yusuf. Cara pandangnya begitu. Nabi Yusuf itu gembel budak. Jadi budaknya Kesir atau Aziz Hussein Aziz. Juga serumah dengan setengah bayar. Rupanya Julai. Cara pandang masyarakat yang ngomong. Ketika Julai kok seneng Yusuf cara pandang. Lah iya, majikan kok doyan gabu. Majikan kok doyan kembali. Majikannya kebenaran Nabi-Mu. Itu kembali ini beda. Tapi cara pandangnya pakai sosiologi dulu. Majikan kok doyan. Iya, Julai kok setengah bayar di lihat. Wong kok belum dikeloni pembantu. Jadi pikirannya udah mesun. Padahal orang anti ngolah gini. Wah, dia tak terima. Ini terus napa? Wa atas kabunna mutaka'u wa atas kulawaki datin min dunasikina wa qawati khlut. Ini ras kedar membantu. Orang mangan apel, Nabi Yusuf pembantu. Waktu orang membantu ini ya, pembantulah itu ya. Lah, akhirnya setengah-setengah bayar malah cocok. Aku coba dewi bentena. Lani Nabi Yusuf, Nabi paling seputar mesum ke Nabi Yusuf. Nah, orang coba dewi tapi gen. Lagi yang khas Nabi. Umpama dengan Nabi yo, mestinya senang. Mereka jadi piala berdiri.
Tapi dekne Nabi malah donga langsung mara kamar donga Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yakunani ilai. Gusti kula luwih seneng di penjara timbang nuruti selera tengah-tengah. Delala akhirnya tenang. Keputusan Aziz Kefir Nabi Yusuf di penjara. Mergo dianggap demeni bojo. Padahal dianggap demeni bojone ora kenal. Tapi lu yang apik yo ora kenalan penting di penjara, timbal di penjara kok diler wong ngono. Pak. Lah wong sing tau de kasus ngono lah dadi nabi yo. Jadi tidak tidak ada yang ideal, lho tenan ya. Enggak ada sing nopo ideal. Mari jadi kira sing pede, mau nang tentu. Mau perdagangan barang bener, orang seneng Al-Quran mesti bener ya. Orang tak pede. Ya dagangannya jadi kiai lah. Uang kalau seneng Allah, seneng Rasul, ngakoni apik ini kalau elah mesti bener ya. Rasa kuatir. Ya tapi ra ngalim, wis ngomong aneh-aneh, ngomong ae. Nak hukum aneh-aneh apa aku apa. Mau nak kiai pas-pasan rasa ngomong sing bener. Kalau hukumnya sholat imam makhluk piye? Nah itu kalau ukurannya dia ora usah ngomong makhluk mu akeh. Iku bagiane ki peke. Ora apa aku harus apal hukum-hukum ngoten. Ngomong sing umum. Tapi sejarah Nabi itu mengalami tragedi sosial semua. Nabi Musa lugu letak. Tahu tukaran preman terus wong mati. Tawa jauh Musa foto-foto, terus wong mati meninggal orang roh arai. Barang kematian pertama ketemu wedua. Kenalan pertama ambil nopo. Barang aku yang ngarepe lawan angin roh kontisir bapakne Nabi Musa astagfirullah. Jadi ini gaya wis maku guri mari fitnah. Lho ngono iku yo dadi Nabi. Jadi lho nek tenang. Artinya sampai-sampai yang kiai itu tidak usah menginginkan ideal. Apalagi ideal secara ekonomi. Itu ya stariku final alam. Kalau kami ingin makan secara ekonomi itu ya stariku final. Orang-orang yang tidak sholat itu juga inginnya ekonominya mah. Uang direwangi jadi lonte, oke, ekonomi ini direwangi maling, karena ekonomi ini ber. Mana gua berwani itu mau teman-teman. Khawatir kembar. Khawatir apa? Jadi ulama orang bisa nih. Jadi kalau ada uang ini. Nah, sampai niru di mau konten takbir, tapi paham tahu ada sampai itu niru kok apa? Itu wonten wali lah, cuma ilahi anak yo anak, wa anta kenapa? Ilahi anak wa anta, ilahi anak yo anak, wa anta kenapa? Kalau ini jadi satu konsep, sengin cepet apa? Gara-gara ilahi anta wa fitin bisa wa anak wa fitin filasi maksudnya dia, mesti nyarai yo bingung. Padahal ada konsep takut ya, sudah buat kalau kembaran dia. Kira-kira boleh takut butuh kurang apa? Mungkin ada kode kok kunci kalau pengen makan di situ sembarang barangnya kewan di kembaran ini apa? Ada film je. Paham ya? Jadi ini kami semuanya apa? Kalau ada jatuh kena pintu ya kami di kampung awal itu akhirnya ingkun soal bayina timrofi. Wah salam paling sokorofi nih ingkun rahmatan rahmatmu dua dan ingkerapian di inti dan kersane Allah. Fakum minyak alim. Mongkol dianggap buka alaikum mengatasi rokaat. Sofiat sekisih sama orang bayina alaikum mengatasi rokaat. Waktu kiratin kita dijamin walau ya lil makhluk dikasih kirain itu. Fakum minyak alaikum. Memang sini kira-kira yang paham minyak alaikum. Anu dimukumu. Oh, betul. Masuk insun komisi rokaat dari bayina. Anu dihukum. Sekisih orang masuk insun komisi rokaat ala kodui yang mengatasi nomor bayina. Walaupun kalau di sini bakal amal bayina bukan guna kurang kabeh. Elang siru ketika orang kuasa insun ala dalika ala isbarikum ala qadulil bayina. Ala dalika ala isbarikum ala qadulil bayina. Elang siru ketika orang kuasa insun ala dalika yang atasnya maksud kuwe nomor bayina.